Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sekarang ayat 215 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'aluna dan ka. Yas'alunaka ada dua kata ya Pak ya, yaitu yas'aluna dan ka. Yas'aluna mereka bertanya, ka kepada kamu, mereka bertanya kepadamu. Yang menunjukkan kata mereka yang mana? Yaitu ada diawali dengan ya, diakhiri dengan wawu nun. Ini kalimat ini menjadi kalimat yang mempunyai pelaku, yaitu hum. Kalau ciri pelakunya itu ya, wawu nun, ya itu menunjukkan pelakunya, wawu nun menunjukkan jamak. Yas'aluna mereka bertanya, ka kepadamu, madza yunfikun, madza apa yang, yunfikuna yang mereka infakkan. Mereka infakkan. Kalau kita perhatikan kalimat yas'aluna dengan yunfikuna, pelakunya sama-sama hum. Pelakunya sama-sama hum. Cuman bedanya kalau yunfikuna diawali dengan dhammah, kalau yas'aluna diawali dengan fathah gitu. Jadi nanti kalau diawali dengan ya atau fathah, berarti nanti fi'il madhinya terdiri dari 3 huruf. Berarti kalau yas'alu berarti sa'ala, sa'ala yas'alu. Jadi gampangannya gini Pak. Jadi kalau kita ketemu fi'il mudhari' yas'aluna ya. Maka yang perlu kita perhatikan itu yang ini, yas'alunya saja. Wawun nun itu menunjukkan jamak, tidak termasuk huruf asli. Nah, kalau diawali dengan ya, maka sebetulnya fi'il madhinya itu hanya ini. Berarti tinggal sin, a, lam. Kalau fi'il madhi itu prinsipnya diawali dengan fathah, huruf terakhir fathah. Jadi sa'ala yas'alu. Nah, nanti kalau dirubah menjadi fi'il amr,
Nah, tinggal ya-nya dihilangkan. Sin, maaf, sinnya sukun, hamzahnya fathah, lamnya sukun. Nah, ini tinggal ditambah hamzah. Is'al, sa'ala yas'alu, is'al. Nah, kalau kalimat yungfikun, nih, yungfikuna, yungfikuna. Kalau ada kalimat yungfikun, maka fokus kita bukan di wawununnya, tapi di kalimat ini. Diawali dengan dhammah. Kalau diawali dengan dhammah, maka nanti fi'il madhinya 4 huruf. Jadi kalau yungfikun berarti non, fa sama qaf. Nanti ditambah hamzah. Jadi anfaqo, anfaqo yungfiku. Nanti kalau bentuk fi'il amarnya sama, nonnya sukun, fa sama qaf. Nonnya sukun, fa-nya kasrah, qafnya sukun lagi. Nah, karena tadi dhammah, yungfiku dhammah, maka hamzah yang ini dipindah ke sini. Maka bunyinya anfik. Anfaqo yungfikuna atau yungfiku anfik. Ini bedanya. Jadi bedanya kalau diawali fathah, maka fi'il madhinya 3 huruf. Kalau diawali dengan dhammah, maka fi'il madhinya 4 huruf. Madza yungfikun, apa yang mereka infakkan? Kul, katakanlah. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan, yang menunjukkan kalian apa? Tumnya. Karena tum ini di akhir, maka anfaqtum ini fi'il madhi. Apa yang kalian telah infakkan, min khairin, dari harta yang baik, khair. Jadi yang dimaksud, yang harus kita keluarkan lagi, bukan justru harta yang haram, tapi justru perhitungannya dari harta yang halal. Jadi kalau kita ngitung zakat itu Pak, yang dihitung zakat itu adalah yang dihitung harta-harta yang halal saja. Kalau yang haram nggak usah dihitung, nggak usah dizakati, maksudnya yang haram itu. Dapat hasil korupsi 1 miliar, yang dizakati yang 1 miliar itu, biar 1 miliar ini bersih katanya. Enggak, jangan, malah enggak boleh. Ma'ang faktum itu harus min khairin. Min khairin, artinya apa? Harus dari harta yang baik, yang halal. Falil walidaini, falil walidaini, maka bagi al walidain, yaitu bagi kedua orang tua. Ini namanya isim musanna. Apa Pak? Namanya isim musanna. Isim musanna itu apa? Isim yang bermakna dua. Walidaini, dua orang tua. Wal akrobina, dan yang akrob, yang dekat, berasal dari kalimat korib, koruba, artinya dekat. Kalau mengikuti pola af'alu, akrobu, berarti sangat dekat. Wal akrobin, dan para kerabat. Wal yatama, dan anak yatim, betul. Wal masakini, dan orang miskin. Ini kalau kita perhatiin, falil walidaini berakhiran ya non.
Akrobina berakhiran ya nun juga. Masakini berakhiran ya nun juga. Ini beda-beda ini Pak. Beda-beda. Kalau walidaini jelas, sudah saya jelaskan, isim musanna, isim yang bermakna dua. Kalau akrobina, namanya jamak. Ada yang mengartikan jamak mudzakkar, ya jamak mudzakkar salim, karena berakhiran ina. Tapi kalau masakini, jamak apa namanya? Namanya jamak taksir. Nunnya dilihat dulu, nunnya fathah apa kasroh. Kalau nunnya kasroh berarti bentuknya sama dengan isim mufrad. Kalau bentuknya sama dengan isim mufrad berarti dia jamak taksir. Miskinun masakin. Jadi nunnya ini bukan nun jamak, bukan. Kan berasal dari kalimat miskin, memang sudah ada nunnya aslinya. Jadi nun itu sudah huruf asli. Jadi miskinun masakin, orang-orang miskin. Wabni sabil dan ibni sabil. Ibni apa? Anak, asabil jalan, anaknya jalan. Bukan gang buntu, bukan. Entah diartikan gang buntu lagi, bukan. Ini musafir, ibnu sabil. Beda dengan sabilillah. Sabilillah beda. Jadi kalau kita nggak tahu artinya, wabni sabil dan anaknya jalan, oh berarti gang buntu, jalan tikus. Wabni sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang dalam perjalanan. Artinya kalimat ma'ang faktum ini tidak harus berupa nafkah. Ya, jadi kalau walil walidaini kepada kedua orang tua maka namanya bukan zakat, tapi namanya nafkah. Wal akrobin, orang yang terdekat. Orang yang terdekat itu bisa nerima zakat, bisa nerima sedekah, bisa nerima hadiah, apa saja. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim tidak menerima zakat. Zakat fitrah dia nggak nerima, tapi nerimanya apa? Sedekah, hadiah, hibah, nerima anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, ini sedekah, zakat masuk tuh masakin. Jadi kalau bahasa Indonesianya masakini, masakini, masakin. Wabni sabil, orang yang dalam keadaan perjalanan. Ibnu sabil, musafir itu termasuk ibnu sabil ini nanti termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ibnu sabil. Nah di sini dikumpulkan itu Pak, diacak walidaini, akrobin, wal yatama, masakin, wabni sabil. Maka kalimat ma'ang faktum tidak harus dimaknai zakat. Pengeluaran apa saja. Infak. Wa ma taf'alu min khairin. Wa ma taf'alu, dan apa-apa yang taf'alu yang kalian kerjakan. Yang menunjukkan kalian itu taknya ini. Tak. Nah, wawu alif ini aslinya wawu nun. Di sini aslinya ada nunnya. Taf'aluna. Dan apa-apa yang kalian kerjakan min khairin, dari kebaikan. Maksudnya kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui bihi padanya. Nya apa? Nya apa? Ma taf'alu min khairin, kebaikan yang kalian kerjakan. Saya ulangi, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, madza yunfikun, apa yang mereka infakkan. Kul, katakanlah. Kalau ada kalimat katakanlah kok diakhiri sukun, maka pelakunya tunggal.
Siapa pelakunya ini? Katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum, apa-apa yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan. Maksudnya apa? Kebaikan yang kalian infakkan itu untuk siapa? Falil walidaini, maka untuk kedua orang tua, wal akrobin, dan orang-orang kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu, dan apa-apa yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan. Boleh dibalik, kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, padanya, alimun, itu maha mengetahui. Boleh dibalik, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui padanya. Nya itu apa? Ma taf'alu min khairin. Jadi kalimat anfaktum ini Bapak, kalau nanti kita artikan nafkah ya tentunya walidain lebih paling utama itu ya. Terus kalau misalnya sedekah, kan bukan untuk orang tua masuk disedekahin. Namanya orang tua itu dinafkahi. Ya, kira-kira bedanya apa Pak? Nafkah sama sedekah? Bedanya apa? Kan sama-sama ngeluarin duit nih. Misalnya kita ngasih duit, ya, itu kan dilihat dari sisi hukum. Ya, sedekah juga bisa bermakna wajib kalau dimaknai zakat, kan gitu kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Itu dimaknai sedekah itu zakat. Jadi kalimat yang ada dalam Quran itu tidak bisa dimaknai letterlek, oh harus sedekah, enggak. Gitu. Jadi yang menjadikan perbedaan antara nafkah dengan sedekah itu kan penerimanya. Kenapa orang tua tidak boleh disedekahi tapi harus dinafkahi? Nafkah itu sifatnya rutin. Kalau sedekah mau kapan saja boleh. Tapi kalau nafkah rutin, Pak. Istri itu disedekahi apa nafkahi? Dinafkahi, maka harus rutin ngasih ibu, ngasih istri, orang tua. Anak itu dinafkahi. Maka anak yatim dinafkahi, bukan disedekahi. Kecuali anak yatimnya miskin, beda lagi. Anak yatim miskin itu udah double-double itu, ya miskin iya, dinafkahi juga iya. Maka santunan itu kalau bisa namanya nafkah. Jadi menyantuni anak yatim kalau bisa nafkah. Kita ngundang anak yatim ke sini nih, sifatnya harus nafkah. Nafkah itu bisa yang sifatnya rutin. Bisa misalnya ya berkesinambungan. Jadi ini saya bagian bayar sekolahnya, saya bayar jajannya, saya sandangnya, ini saya ngasih makan ibunya. Ibunya kan juga butuh makan, apalagi ibunya masih muda. Waduh. Semangat ya Pak. Ya jadi kalau dibilang ini prioritas, ya dilihat dulu kalimat anfaktum maknanya apa. Gitu. Kalau dimaknai nafkah tentu orang tua lebih utama. Tuh, makanya kalau ada orang harmonis dengan istrinya, pasti ibunya nggak keurus. Sama istrinya harmonis Pak, pasti ibunya nggak keurus. Kalau anak laki-laki ngurus ibunya, istrinya pasti cemburu. Gitu. Itu mah dari dulu begitu Pak. Gitu. Anak laki-laki ngasih duit ibunya pasti ngumpet-ngumpet. Ini yang belum nikah nanti ngerasain. Nanti ngerasain. Orang pamer terus harmonis sama istrinya, pasti ibunya kesan, nggak keurus. Gitu. Karena waktunya habis untuk istrinya. Orang tuanya pasti nggak begitu diperhatiin.
Ya ada yang merhatiin ada. Nah, ini sebagian ya Pak, sebagian dari pihak-pihak yang berhak menerima infak. Maka kalimat anfaktum itu tidak harus dimaknai nafkah, tidak harus dimaknai infak, enggak. Yang penting ngeluarin sesuatu. Kamu ngeluarin sesuatu, harta untuk siapa? Untuk orang tua, untuk orang-orang terdekat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, fisabilillah, ghorimin, kan semuanya gitu. Nah, ini dilihat dari sisi anfaktum itu dilihat dari sisi nafkah. Nah semuanya itu harus min khairin, harta yang baik, harta yang baik itu. Justru harta yang haram malah tidak perlu dizakati. Harta yang haram tuh Pak, misalnya kita bisa memilih, oh ini rekening khusus hasil korupsi misalnya, justru itu malah nggak boleh dizakati. Dipakai aja nggak boleh kok, apalagi dizakati. Bolehnya diapain? Dikembalikan lagi ke yang punya. Kalau memang yang punya sudah nggak jelas di mana rimbanya, kasihkan kepada orang lain secara diam-diam. Terutama masjid, tempat-tempat apa nih, nggak usah cerita, ya Pak. Datang malam-malam jam 12 malam di saat orang-orang pada tidur, masuk ke masjid, bawa uang 500 juta, taruh di tempat imam situ. Begitu imamnya sujud, ini apa ini? Alhamdulillah. Dapat 200 juta. Gitu. Itu halal bagi yang terima. Tapi tidak membersihkan harta, kalau sudah jelas-jelas haramnya. Kita tahu, gunakan untuk hal-hal yang sifatnya penyempurna ya Pak, untuk bikin relief apa gitu-gitulah. Di sini nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa aja, daripada bikin relief, tulisan kaligrafi di luar untuk nyiram-nyiram tanaman, bikin gitu-gitu aja udah. Sebagai penyempurna, siapa tahu itu menjadi kafarat. Kadang-kadang orang begitu dapat harta yang jelas-jelas seperti itu, misalnya hasil dari riba, jelas-jelas haram misalnya gitu, itu juga bingung mau dikemanain loh Pak. Taubatnya seseorang ini loh, bingung mau kemanain. Dikasih orang takut, makanya dosa itu bagi pelaku, bagi penerima yang nggak tahu nggak dosa. Haram itu bagi siapa? Bagi yang tahu, pelakunya. Kalau orang yang menjadi objeknya, yang dikasih, kok dia nggak tahu, ya nggak termasuk hukum haram itu. Oh ini pura-pura nggak tahu aja Pak, udah diem. Pura-pura nggak tahu. Iya. Nah, supaya nggak nyusahin orang, caranya tadi gitu. Zakat mal gitu maksudnya. Zakat mal kerabat itu termasuk adik ipar kan sudah orang lain ya. Artinya adik ipar kan sudah orang lain. Enggak apa-apa, itu termasuk akrobin, minal akrobin, orang yang terdekat dengan kita. Lihat aja posisinya sebagai orang susah, misalnya orang miskinnya. Lihat dari sisi kemiskinannya. Gitu. Apalagi kalau ditanya, kamu utangnya banyak nggak? Wah banyak Pak. Nah, ini ghorimin. Tapi istilah ghorimin itu bukan utang yang sifatnya sekunder ya Pak. Utang yang sifatnya primer. Oh iya, cicilan orang kaya itu malah cicilannya lebih banyak daripada kita ini. Iya, maksudnya bukan itu bukan termasuk ghorimin itu. Ya. Iya, kutiba alaikumul qitalu. Kutiba telah diwajibkan. Ini hurufnya sudah ada 3, kaf, ta, sama ba 3. Ya, kalau huruf terakhirnya fathah berarti dia fi'il madhi.
huruf terakhirnya fathah, dia fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kok diawali u berarti bermakna pasif, majhul, maka bermakna di. Kutiba, telah ditulis, dicatat, alaikum, atas kalian, apa yang telah dicatat, al-qitalu, kital. Kital itu apa, Pak? Jadi kalau taknya panjang, kalau qatlu pembunuhan, kalau kital peperangan. Jadi beda ya. Dicatat itu maksudnya nanti pemahamannya diwajibkan ya, Pak. Kutiba alaikumusiyam, itu maksudnya apa? Tentang puasa itu sudah tercatat keharusannya. Maka dalam memahami diwajibkan. Beda dengan kalimat qatlu. Artinya apa qatlu? Pembunuhan. Kalau kital peperangan. Ini beda. Ya, walaupun diambil dari kosakata yang sama, qatala, artinya membunuh. Ya. Maka bahasa Arabnya nanti begini. Kalau qatala artinya apa? Qatala, membunuh. Ini berapa huruf? 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti fi'il mudhari'nya berawalan tak apa tu? Ya apa yu? Berawalan ya. Berarti qatala yaqtulu. Fi'il amarnya apa? Ya-nya dihilangkan menjadi qaf ta la. Qafnya sukun, taknya dhammah, lamnya sukun, ditambah hamzah. 1 2 3 dhammah, ini dhammah. Uqtul. Nah, kalau kital taknya panjang. Qafnya panjang. Qatala. Berapa huruf nih? 4. Qaf, alif, ta sama lam. Kalau 4 maka awalnya bukan ya tapi yu. Qatala berarti yu qatilu. Bukan yuktilu. Qafnya panjang kan? Yu qatilu. Kemudian fi'il amarnya qatil. Berperanglah. Nah, ini yang paling bawah ini nanti satu kata dengan kalimat al-qital. Ya. Peperangan, pembunuhan. Wahuwa, dan ia, qital itu, kurhun, suatu kebencian. Siapa sih di dunia ini yang senang berperang, Pak? Tapi kadang-kadang perang itu diwajibkan gitu, maksudnya gitu. Suatu hal yang dibenci, yang enggak disenangi, tapi di satu sisi ada waktu-waktu tertentu yang orang itu diwajibkan perang gitu. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, dan ia, perang itu, kurhun, suatu kebencian. Kurhun itu berasal dari kalimat makruh. Makruh itu, Pak. Makruh apa artinya? Sesuatu yang dibenci. Makruh. Lakum, bagi kalian. Wa asa, dan boleh jadi, bisa jadi, boleh jadi, asa, antakrohu syai'an, antakrohu, bahwa kalian membenci. Kalian membenci. Jadi kalimat takrohu itu sama dengan kalimat kurhu. Ini satu akar kata. Kariha yakrohu. Kalian membenci, maka takrohu ini aslinya takrohuna. Aslinya ada nunnya.
Aslinya ada nunnya di sini. Alifnya dihilangkan, diganti dengan nun. Takrohuna. Karena berawalan tak bermakna kamu, wawunun jamak berarti kalian. Antakrohu bahwa kalian membenci syai'an sesuatu, wahua dan ia itu apa? Yang dimaksud huwa apa? Syai'an. Kan tadi peperangan udah tadi. Sudah ada tanda wakaf di sini. Artinya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Itu selesai sudah kalimatnya, Pak. Sudah selesai. Nah, sekarang wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian membenci apabila kalian membenci sesuatu dan sesuatu itu khairun lebih baik lakum bagi kalian. Bisa jadi apa yang kita benci itu adalah lebih baik. Ini tidak harus masalah peperangan, apa saja. Bisa jadi pilihan saya itu lebih baik. Atau sebaliknya, wa'asa antuhibbu. Wa'asa dan bisa jadi antuhibbu bahwa kalian mencintai. Makanya kalimat takrohu diawali dengan ta. Berarti nanti fi'il madinya 3 atau 4 huruf? 3. Antuhibbu, kalian mencintai, berawalan tu. Berarti nanti berapa huruf? 4 huruf. Bahwa kalian mencintai syai'an, sesuatu, wahua dan ia, sedangkan ia itu siapa? Apa? Syai'an. Jadi tadi sudah dipisah dengan tanda wakaf ini. Bisa jadi apabila kalian mencintai sesuatu dan sesuatu itu syarrul lakum. Syarrun apa? Buruk atau lebih buruk lakum bagi kalian. Jadi bisa jadi bahwa kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal ia lebih buruk bagi kalian. Apa yang kita cintai, apa yang kita benci, bisa jadi itu berbalik. Orang terlalu benci kepada peperangan misalnya, tapi kenyataannya dulu Rasulullah juga pernah berperang. Itu maksudnya gitu, Pak. Orang saking senengnya perang, tapi kenyataannya sekarang yang dibutuhkan di Indonesia bukan peperangan. Jadi sesuatu yang kita cintai belum tentu itu lebih baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa terjemahnya, Pak? Allah ya'lamu mengetahui, wa antum kalian, la ta'lamun kalian tidak mengetahui. Jadi kalimat ya'lamu dengan ta'lamun ini satu kata. Bedanya apa? Beda domir. Kalau ya'lamu domirnya apa? Domirnya huwa. Kalau ta'lamun domirnya antum. Ini ada antum. Ini domir dari sini. Itu antum. Nah, inilah yang dipakai ketika kita tasrif. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ya'lamna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamina ta'lamani ta'lamna, a'lamu na'lamu. Bisa kan, Pak?
Tuh. Makanya kalimat ya'lamu pelakunya adalah Allah. Ini pelakunya. Nah Allah itu domirnya adalah huwa. Makanya huwa ini dimasukkan ke domir yang sini. Misalnya ada kalimat gini, Allahu misalnya ta'lamuna. Benar apa salah? Kalau diterjemahkan Allah mengetahui, tapi salahnya ada di mana? Ada di kalimat ta'lamuna. Ta'lamuna itu domirnya antum. Antum itu jamak, sedangkan Allah itu tunggal. Jadi antara isim dohir yaitu Allah harus sama dengan isim domirnya. Nah, domir yang tersimpan di dalam kalimat ya'lamu itu adalah huwa. Huwa yang dimaksud adalah siapa? Allah. Ta'lamun, domir yang tersimpan adalah kalimat antum, karena berawalan ta, berakhiran wawu nun. Kita ulangi lagi bareng-bareng ya. Kutiba alaikumul qitalu, telah diwajibkan alaikum atas kalian al-qitalu peperangan. Wahuwa, dan ia peperangan itu kurhun, suatu kebencian, lakum bagi kalian. Wa asa, dan bisa jadi antakrohu, bahwa kalian membenci syai'an, sesuatu, wahwa, dan ia khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa asa, dan bisa jadi antuhibbu, bahwa kalian mencintai syai'an, sesuatu, wahwa, dan ia syarrul lakum, lebih buruk bagi kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, dia mengetahui, wa antum, dan kalian la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Coba diterjemahkan dari yas'alunaka madza yunfikun, dari depan dulu. Apa yang kalian infakkan kebaikan, maka bagi kedua orang tua, ya, kalian kerjakan. Allah maha mengetahui bihi padanya. Lanjut Pak Abrari. Kutiba, ya, telah sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, Pak DKM. Ulangi, yas'alunaka. Mereka, kok ketawa emang lucu apa? Ayo. Maka bagi
Mm-mm. 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 Bihi padanya. Ayo Pak lanjut. Kutiba telah di. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mengetahui. Mm-mm. Kalian tidak mengetahui. Yang belakangnya udah siap-siap. Ayo. Daripada udah siap-siap terus nggak jadi baca kan, daripada ngambek nggak enak. Ayo Pak, baca Pak. Yas'alunaka. Ya. Mereka kalian. Mm-mm. Maka bagi. Mm-mm. Wal akrobin dan. Mm-mm. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya Pak, lanjut. Kutiba alaikumul kitab. Telah di. Ya Pak. Pak Arif dilewatin aja, Pak Arif. Dilewatin aja. Ayo. Ngabisin waktu ntar kutip. Kebencian bagi. Mm-mm. Bisa jadi apabila kalian membenci sesuatu dan iya betul. Mm-mm. Apabila kalian mencintai sesuatu lebih buruk bagi kalian, dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayo Pak, mau baca? Ayolah. Kapan lagi? Ayo baca. Yas'alunaka mereka. Mereka bertanya kepadamu apa yang. Katakanlah.
dan apa-apa yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Terakhir Haji ayat kutiba alaikumul kitab. Ya, Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Tadi ada kalimat taf'alu wa ma taf'alu. Wa ma taf'alu. Taf'alu itu bentuknya fi'il mudhari', naruhnya di tengah. Taf'alu. Taf'aluna. Aslinya ya. Taf'aluna. Karena ini berawalan fathah, maka fi'il madinya berapa huruf? Tiga. Tinggal dicari huruf aslinya, yaitu fa'ala. Nah, dijadikan fi'il amr menjadi apa? If'al. Ini aslinya, Pak. If'al. Fa'ala, taf'alu, if'al. Gitu. Terus kemudian ada kalimat takrohu, antakrohu. Takrohu, naruhnya di mana? Di tengah apa di samping? Di tengah karena bentuknya fi'il mudhari', yaitu takrohuna. Aslinya ini takrohuna. Ingat, kalimat ini berawalan ta, fathah. Maka fi'il madinya 3 tempat. 3, diambil huruf aslinya, yaitu ka. Huruf pertamanya fathah, huruf ketiganya fathah. Nah ini karoha apa kariha apa karuha? Kayaknya apa Pak? Kayaknya karoha. Kalau saya kariha. Nanti kalau salah coba diingat, dibenerin. Wa ing karihtum. Ada kan ada kalimat karihtum, bukan karohtum, tapi karihtum, kariha. Fi'il amr apa? Taknya dihilangkan menjadi kafnya sukun, roh. Karena ada wawu nun berarti ditambah wawu alif. Ikrohu. If'al juga tadi juga begitu harusnya. Karena ada wawu nun berarti ditambahi wawu alif. If'alu. Takrohuna menjadi ikrohu. Lanjut. Syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu. Tuhibbu fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'. Naruhnya berarti di tengah. Ini banyak kan fi'il mudhari' ini. Iya, fi'il mudhari' kan? Tuhib buna. Tuhib, baknya ada tasdidnya, ingat. Tuhibuna. Berapa huruf? Berawalan dhammah berarti 4 huruf. Tu-nya dihilangkan menjadi ha.
ha sama ba. Ya, ditambahi hamzah. Ahabba. Ahabba berapa huruf? 4, yaitu hamzah, ha, ba, ba-nya 2 kali, 4 huruf. Tuhibbuna, bentuk fi'il amrnya apa? Kalau bisa langsung selesai ini. Kalau bisa langsung selesai. Apa Pak Arif? Kalau bisa langsung selesai. Ayo Pak. Kebab. Ya pasti A udah. Karena ini awalannya doma berarti A, ya. Jadi kalau tanpa wawun nun itu kan bunyinya tuhibbu. Nanti fi'il amrnya gini. Ahbib. Ahbib masyita. Ahbib. Kata Rasul, ahbib masyita. Cintailah yang kamu sukai, yang kamu kehendaki. Ahbib. Ya. Tapi kalau ada wawu alifnya bunyinya ahibbu. Bukan o, ahibbu, bukan o Pak. Bukan. Kalau o, kalau ada wawu alifnya berubah. Ini. Kalau ada wawu alifnya berubah, yaitu ahibbu. Ahibbu berubah. Ahibbu. Kenapa kok ada perubahan begini? Karena ada huruf yang double. Ini namanya fi'il yang mudhoaf. Kalimatnya ada ba sama ba, ba-nya ada 2. Padahal ain fi'il sama lam fi'il. Jadi karena ada 2 huruf yang sama, maka ada sedikit perbedaan. Perbedaan dalam merubah dari fi'il mudhari' ke fi'il amr. Nah, kalau yang di atas kan hurufnya huruf sokheh semua, gampang kalau huruf sokheh. Coba nanti kalau sudah hurufnya sama, apalagi ada huruf illat. Jadi kalau sendiri ahbib berarti cintailah, ahibbu cintailah kalian, atau kalian cintailah. Tuhibbun. Terus terakhir, syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terakhir ini Bu, gampang ini. Ya'lamu ditaruh di tengah berarti ya. Ya'lamu. Ya'lamu berawalan apa? Berawalan fathah, berarti berapa huruf? 3 huruf. Diambil ain, lam sama mim. Huruf pertama fathah, huruf terakhir fathah. Ayo, alama apa alima? Alima atau ampat? Alima. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Alima, itu ya. Jadi salah satu cara untuk mengetahui ini fa'ila, fa'ala atau fa'ula ya, kita piknik lah Pak, kemana-mana, buka buku, ntar piknik ke buku-buku hadis, pikniknya ke buku-buku tafsir, pikniknya buku-buku terjemah gitu. Supaya kita sering ketemu dengan kosakata baru. Fi'il amrnya, ya-nya dihilangkan, ini gampang ini. I'lam, i'lam. I'lam ketahuilah. Alima ya'lamu i'lam. Ini rumusnya apa? Rumusnya ini nggak ada sarapan kan?
Nah, kalau nggak ada saya tambahin. Jadi pola itu kan yang pertama kan pola itu ada fa'ala. Fa'ala. Fa'ala itu maka fi'il mudhari'nya antara 3. Yaitu tulisannya samain dulu caranya gini. Ya, kalau tadi di kamus udah di share tuh. Sekarang saya rinci aja, saya ringkes saja. Fa'ala berapa huruf? 3. Kalau 3 pasti huruf pertamanya fathah. Ya, ya. Betul nggak? Fi'il mudhari selalu domah. Fa-nya selalu sukun. Sukun. Gitu ya Pak. Nah sekarang ainnya nih yang berubah. Saya merahin dah. A, I, U. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang pola fi'il madhi yang kedua, yaitu bunyinya fa'ila. Kayak alima tadi. Alima, fa'ila. Maka fi'il mudhari'nya antara 2. 1, 2. Apa itu? Tulis dulu. Ditulis dulu caranya. Fa'ila berapa huruf? 3 pasti fathah. Fi'il mudhari' selalu dhammah. Selalu. Fa-nya selalu sukun. Udah memang dari sononya begitu. Nah tinggal nih ainnya. Ainnya itu antara A, I. A atau I. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Terakhir wazan yang ketiga adalah fa'ula. Maka fi'il mudhari'nya cuma 1. Yaitu apa? Tulis dulu. Yaf. Ini U. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nih. Ini polanya. Nah, tinggal nanti diterapkan di dalam tabel tuh, misalnya. Ada kan udah ngeprint ini kan? Kosongan apa ada isinya? Kosongan. Nah, kalau kosongan kita isi. Misalnya tadi kalimat misalnya A5. Fa'ila itu fi'il mudhari'nya antara 2. Yaf'alu atau yaf'ilu. Tinggal dicari tuh. A5 ya'lamu. Nah, bentuk fi'il amarnya adalah i'lam. Nah, tinggal ditulis tuh ke bawah. Alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Ini sengaja saya cepetin Pak. Sengaja dicepetin. Soalnya kalau bingung biar nanya Pak Arif. Gitu. I'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Itu alima. Misalnya alima saya hapus, ganti yang lain. Apa tadi di catatan tadi? Yang ada yang tadi. Kariha. Misalnya kariha. Misal di sini kariha berarti huwa. Kariha. Fi'il mudhari'nya apa tadi?
Yakrahu. Terus kemudian fi'il amarnya apa tadi? Ikrah. Tasrif. Kariha kariha karihu karihat karihata karihna karihta karihtuma karihtum karihti karihtuma karihtunna karihtu karihna. Kalau dilakuin bisa dilakuin. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna. Ada, tinggal dibikin aja dan nanya Pak Haji ntar. Tinggal dibikinin. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihal ma'ab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.